wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalali mulkillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan hidupnya selalu dalam keberkahan Allah. Mudah-mudahan hidupnya selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan sehat dalam taat, bukan sehat dalam maksiat. Dan mudah-mudahan rezekinya berlimpah ruah penuh berkah, anak keturunan soleh solihah, alim alimah, nafi' nafi'ah, kaya, dermawan, ahli sedekah. Dan mudah-mudahan yang selalu menyempatkan dirinya hadir di rumah-rumah Allah, diizinkan untuk bisa berangkat ke Mekah untuk ibadah haji dan umrah, lanjut ke kota Madinah, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah kembali mendudukkan kita di salah satu taman surganya di dunia. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kalian berpapasan dengan taman-taman surganya Allah di dunia, maka bergabunglah. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu taman-taman surganya Allah di dunia? Qala, Nabi pun dengan tegas mengatakan, hilakud dzikri, yaitu halaqah zikir yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan duduknya kita sejenak di taman-taman surganya Allah di dunia menjadi sabab kelak. Niatin, pertama kalau duduk di masjid niatin i'tikaf. Kedua, kalau duduk di masjid ada ta'limnya, niatin. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi sabab kelak duduknya kita bareng-bareng Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di alam akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa membasahi lisan kita. Ini mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukannya tetap lisannya basah menyebut nama Rasulullah. Sebab kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapapun
di antara kalian yang menyempatkan dirinya bersalawat kepadaku meskipun hanya satu bentuk salawat, maka Allah yang membalas salawat kita. Dengan apa? Dengan salawat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebanyak 10 kali lipat dari satu salawat yang kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad. Oleh karena itu mari kita bersalawat, sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita tentang maulid baginda Nabi. Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya nih, ibu-ibunya kagak kelihatan ini. Kalau saya tanya, apa itu maulid? Kata maulid itu apa? Tahu Pak? Maulid. Kira-kira apa tuh? Kita sering dengar maulid Nabi, maulid Rasulullah, maulid baginda Nabi, maulid Muhammad. Ma ma'na al-maulid? Apa arti maulid? Maka kalau ada yang bertanya apa arti maulid, maka kita katakan dengan tegas, maulid adalah kata dalam bahasa Arab yang bersumber dari 3 huruf. Wa la da. Walada yalidu wiladatan wa maulidan fahuwa walidun wa zaka mauludun lid la talid maulidun miladun. Jadi kata maulid berasal dari bahasa Arab, bersumber dari 3 kata, waw, lam, dal, yang artinya walada yalidu, melahirkan. Lalu maulid apa Ustadz artinya? Maulid dalam ilmu sharaf itu bentuk dari isim zaman dan isim makan, atau kata yang menunjukkan waktu dan tempat. Maka maulid artinya waktu lahirnya atau tempat lahirnya. Siapa? Dinisbahkan kepada baginda Nabi. Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kata maulid memiliki arti tempat dan waktu lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Kedua, ketika kita tahu makna maulid, berarti kita meyakini apa? Nabi Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad sebab ada nggak Nabi yang tidak dilahirkan? Ada. Saya mau nanya Pak Gondo, siapa Nabi yang tidak dilahirkan? Kurang tahu. Allah yang baju hijau Pak, siapa Nabi yang tidak dilahirkan? Nabi Yuna Adam alaihi salam tidak dilahirkan, tapi diciptakan dari apa? Dari tanah. Barakallahu fiik. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ketika sudah terbentuk sebagai bana bentuknya manusia, Allah perintahkan untuk meniupkan ruh ke dalamnya. Wa nafakha fihi ruh. Akhirnya apa? Bergeraklah Adam. Gerakan pertama Adam pada saat itu adalah bersin. Jadi kalau ada yang tanya siapa manusia pertama yang bersin? Adam. Adam alaihis. Tanda Adam itu hidup ketika Allah tiupkan ruh ke dalam tubuhnya, jasadnya. Adam bersin. Haji. Maka menunjukkan Adam hidup. Sallu ala Muhammad. Maka ketika Nabi Adam kita sepakati tidak dilahirkan dan diciptakan dari tanah. Nabi Muhammad diciptakan dari siapa? Dan dari apa? Halo, yang hadir yang katanya cinta Nabi Muhammad, cinta Ustadz. Apa bentuk cintanya? Ditanya Nabi Muhammad hitam atau putih? Yang pakai baju biru Pak, Nabi Muhammad hitam atau putih Pak?
Enggak tahu Ustaz, tapi katanya cinta. Nabi Muhammad tinggi atau pendek yang pakai kacamata? Hah? Tinggi kata siapa? Ayo. Kata siapa? Kalau pendek masih kecil Ustaz. Nah, Allah. Jawabannya dengan logika. Naam. Nabi Muhammad dikatakan wa kana marbu'a. Nabi enggak tinggi, enggak pendek. Maksudnya bagaimana? Bayangkan Al-Imam Al-Ghazali ketika membayangkan baginda Nabi SAW dalam riwayat-riwayat tentang tingginya baginda Nabi. Nabi kalau jalan berdua, Nabi paling tinggi. Sekalipun sahabat itu paling tinggi. Nabi kalau jalan bertiga, Nabi yang paling tinggi. Kenapa? Hadza min ta'zimillah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk pengagungan baginda Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Maka enggak bisa kita katakan Nabi tinggi banget kayak tiang. Sampai kalau kita ke Jeddah ada sepeda dibilang sepedanya Nabi Adam. Kata siapa? Sepedanya Nabi Adam itu. Emang kita tahu Adam tingginya semana? Shallu ala Muhammad. Maka baginda Nabi dilahirkan. Dari apa? Mimma immahin. Sama dari air mani yang hina. Mohon maaf, ini bicara fikih. Mimma immahin. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tin, dari tanah, Nabi Muhammad diciptakan dari air mani yang dititipkan di dalam rahim makhluk pilihan Allah yang akhirnya terpilihlah Bani Quraisy. Seagung-agungnya kaum pada masa itu Bani Quraisy. Dari Bani Quraisy terpilihlah Bani Hashim. Dari Bani Hashim terpilihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya lagi nih, yang megang HP kayaknya senyum-senyum aja tuh. Pak, halo. Ya. Coba bisa nyebutin nggak nasab Nabi Muhammad? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin titik. Allah barik fiik. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Yang akhirnya bersambung sampai kepada Sayyiduna Ismail sampai ke Sayyiduna Ibrahim alaihissalam. Makanya di dalam tahiyat kita baca apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sampai salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz, pakai Sayyidina boleh? Boleh. Enggak pakai Sayyidina? Boleh. Naam, Nabi mengajarkan sahabat tanpa Sayyidina. Kalau ditanya kenapa? Nabi orang yang paling tawadu. Nggak kayak kita, mungkin termasuk saya. Kadang kalau kenalan sama orang, siapa namanya? Doktor Mustafa Kamil. Allah, doktornya kudu kesebut. Kadang kalau diundang, mohon maaf. Kalau diundang nih di bangku VIP, cuma namanya doang. Gondok, marah. Hajinya mana hajinya? Shallu ala Muhammad. Nabi Muhammad kalau ditanya man anta ana Muhammad, nggak pernah ngomong ana Rasulullah. Pasti Muhammad dulu yang disebut. Waman Muhammad, baru Muhammad Rasulullah. Shallu ala Muhammad. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan salawat di dalam tahiyat yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah itu tanpa Sayyidina. Naam, tanpa Sayyidina, tapi kita umatnya malu. Imam Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj dan Fikih Syafi'i itu mengajarkan kepada kita di antara bentuk ta'zim kita kepada baginda Nabi, masa kita panggil Nabi Muhammad Muhammad? Saya punya ibu namanya Sumiati. Orang Betawi manggilnya Encum. Ya, Encum, orang Betawi manggilnya Encum. Masa saya panggil ibu saya Cum, mau kemana Cum? Kira-kira sopan kagak? Kita panggil pasti Umi, Encum, mau kemana? Pakai Umi. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa kita bilang Muhammad, ente mau kemana? La, hadza Rasulullah. Yang dikatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul dibentuk dalam keadaan akhlak yang paling agung. Shallu ala Muhammad.
Jadi Nabi Muhammad dilahirkan dan Nabi Muhammad berasal dari ma'in mahin sama seperti kita. Tapi bedanya Nabi Muhammad dititipkan di dalam rahim orang-orang pilihan sampai akhirnya terpilihlah Bani Hashim sebagai kaum yang di dalamnya ada Abdullah yang akhirnya menikah dengan Sayyidatuna Aminah yang kemudian lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Udah tahu ya, jadi maulid itu artinya tempat dan waktu lahirnya Nabi. Sekarang ramai di akhir zaman, sebenarnya bukan zaman kita aja, jauh setelah para sahabat, para tabi'in meninggal, orang-orang merayakan, memperingati maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kita ditanya, "Ma hukmu?" Apa hukumnya? Halo, Pak, mungkin di sini ada yang maulidan, mungkin juga ada yang tidak maulidan. Ana ahtarimhum, saya terima dan saya hormati keduanya. Orang yang maulidan bilang ini bentuk cinta kita kepada Rasulullah, tapi jangan tuduh yang nggak maulidan nggak cinta sama Rasulullah. Sebab kita nggak menutup mata, ada orang maulidan sampai jam 2, sampai jam 3, sampai jam 4, maulidnya sampai jam 4 subuh. Giliran Allahu Akbar, dia tidur. Mana maulidnya? Betul apa betul? Ada yang maulidnya sampai jam 3 malam, sampai jam 4 malam, giliran udah azan, hayya 'alas shalah, dia tarik selimutnya. Padahal kata maulid, bahkan memperingati maulid itu bentuk takbir. Kita mencintai baginda Nabi Muhammad. Semua saya yakin cinta sama Nabi Muhammad. Yang maulidan cinta sama Nabi Muhammad. Yang gak maulidan pun cinta sama Nabi Muhammad. Tapi bagi yang maulidan, tolong maknai maulid dengan sebenar-benarnya makna. Jangan sampai ngaku ikut maulidan tapi gak paham makna maulid. Kenapa maulid itu diadakan oleh ulama-ulama terdahulu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang maulid, apa hukumnya? Kalau kita bicara hukum Islam, tolong dipahami. Ini ada kesalahpahaman di tengah masyarakat kita. Ketika ditanya apa hukum maulid, kata orang yang enggak maulidan, bid'ah. Nah, ini betul atau salah statementnya? Betul atau salah statementnya? Atau ucapannya? Maulid itu bid'ah. Pertama saya katakan, hukum di dalam Islam itu 5. Ada berapa? Apa saja? 1, wajib. 2, sunnah. 3, mubah. 4, makruh. 5, haram. Ada nggak bid'ah? Nah, terus tadi kenapa kok apa hukum maulid jadi bid'ah? Supaya kita paham ini. Bid'ah itu nama atas perkara tertentu. Penamaan atas perkara tertentu. Hukumnya belum tahu. Maka Al-Iz bin Abdul Salam ketika berbicara tentang bid'ah, Abdul Aziz bin Salam itu ketika berbicara tentang bid'ah itu ada 5 hukumnya. Allah, ada berapa? Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah yang haram. Para ulama. Maka hukum Islam ada berapa? 5. Bid'ah bukan bagian dari hukum Islam, dia tapi penamaan atas sesuatu yang bagaimana? Baik, ayo kita coba sedikit saja. Saya pengen tanya nih, mana lagi ya? Yang nyender dah, yang pakai rompi merah boleh saya tanya. Pak, yang Bapak tahu tentang bid'ah apa Pak? Kita sering dengar kata bid'ah, biar kita pulang dari majelis ilmu bawa ilmu. Apa itu bid'ah yang Bapak pahami? Tidak ada landasan dari Nabi. Thayyib, kalau semua yang tidak ada landasan dari Nabi itu bid'ah, masih kurang tepat. Ada yang bisa menambahkan mungkin?
Semua ibadah, ini diikat nih kata ibadah. Semua ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, apabila dilakukan bid'ah. Yang tidak dicontohkan Nabi berarti bid'ah. Nabi pernah nggak sholat 100 rakaat? Nggak pernah. Imam Ahmad bin Hambal sholat 300 rakaat. Bid'ah. Imam Ahmad bin Hambal, Pak, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Bapak buka sirahnya, biografinya, mau cari dulu pakai Google doang ketemu. Sekarang pakai AI. Tulis, ya, Abdullah bin Ahmad bin Hambal meriwayatkan bapaknya ketika sehat sholat 300 rakaat sunnah. Ada di sini yang sholat sunnahnya 300 rakaat. Kalau tadi kategori bid'ah adalah ibadah yang tidak Nabi contohkan, dalam riwayat tidak ada. Nabi sholat sampai 100 rakaat, 200 rakaat, 300 rakaat. Yang diriwayatkan Aisyah, yang kadang diperdebatkan oleh orang-orang kita kalau masuk bulan Ramadan, Nabi sholat malamnya nggak lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Itu sholat malamnya Nabi. Nggak pernah sampai 100 rakaat. Berarti Imam Ahmad ahlul bid'ah. Lah. Maka saya ngasih pencerahan tentang makna bid'ah. Bid'ah itu, Pak, berdasarkan hadis Nabi SAW secara umum. Nabi mengatakan dalam satu riwayat, kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara bid'ah itu sesat. Tapi di dalam Islam, ketika kita ingin mengambil kesimpulan hukum, kita nggak boleh berpatok kepada satu dalil. Kumpulkan semua dalil yang berkaitan dengan perkara bid'ah. Bid'ah itu apa? Oh, perkara baru. Perkara baru bahasa Arab lainnya apa selain bid'ah? Muhdatsah. Muhdatsah. Bahasa lain bid'ah itu muhdatsah. Oh, ada hadis tentang muhdatsah. Kata Nabi, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Nabi, man sopo ahdasa, membuat perkara baru, fi amrina, di dalam agama kita. Apakah semua perkara baru dalam agama langsung tertolak? Tidak. Kata Nabi, ma laysa minhu. Ada kata-kata ini, Pak, tolong nanti diperhatikan betul-betul kata-kata ma laysa minhu. Imam Nawawi mengkaji ini secara detail. Kata-kata ma laysa minhu artinya apapun yang bertentangan dengan agama. Jadi diikat dengan kata-kata apa, Pak? Bertentangan dengan agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi perkara bid'ah yang tertolak itu, Pak, yang bertentangan dengan agama. Tolong digarisbawahi. Yang bertentangan dengan, itulah kenapa Imam Syafi'i membagi bid'ah dua. Ada bid'ah terpuji, ada bid'ah tercela. Itu Imam Syafi'i, imamnya kita dalam mazhab fikih, mengatakan al bid'ah bid'atan mamduhah wa madmumah, terpuji dan tercela. Dan ini membuktikan bahwasanya hukum bid'ah itu bukan satu lantas haram. Lah. Ini kalau kita ngajinya pelan-pelan, insya Allah kita ketemu teman kita yang gak maulidan, salaman, senyum. Bahkan kata Nabi, sunnah Nabi SAW, ya, siapa yang ketemu saudaranya kemudian senyum, yang senyumnya paling lebar, paling banyak pahalanya. Itu hadis. Shallu ala Muhammad. Maka kalau ketemu jangan melengos. Ini bukan golongan saya. Sekarang ada yang begitu, Pak. Dan ini bukan ajaran baginda Nabi SAW. Nabi mengajarkan kita bertemu senyum, sholat bareng. Saya pernah, Pak, mohon maaf biar cerita apa adanya. Saya kuliah di Mesir. Tiba-tiba ada adik sepupu saya dari istri. Ya. Kemudian dia kalau sholat kok sendirian mulu. Padahal di rumah saya di Mesir ada musolanya. Pada saat itu saya tanya, akhi, lima lam tusolli ma'i jama'atan. Kenapa ente nggak sholat sama ane jamaah? Tahu Pak jawabannya? Abang ahli bid'ah. Sholat di belakang ahli bid'ah nggak sah.
Allah. Berarti tadi Bapak sholat di belakang saya nggak sah semua. Karena saya ahli bid'ah. Hanya karena saya sering ziarah kubur. Saya sering ziarah ke kuburan Sidnal Husain, cucunya Nabi. Ke Sayyidatina Zainab, cucunya Nabi. Ke Sayyidah Nafisah, cicitnya Nabi. Ke Imam Syafi'i, masih keluarganya Nabi. Ke Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih masih pewaris ilmunya baginda Nabi. Ke imam, saya ziarah. Tapi ziarah dengan apa tadi? Perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Shallu ala Muhammad. Maka di sini kita paham, bid'ah itu adalah ketika perkara baru tersebut bertentangan dengan agama. Selama tidak bertentangan dengan agama, apa Ustadz hukumnya? Bukan wajib, bukan sunnah. Sebab kalau wajib ada perintahnya, kalau sunnah ada contohnya, berarti mubah. Jadi kalau ada yang nanya nih, apa hukum maulid? Mubah. Bid'ah, iya bid'ah baru tapi yang mubah. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika ditanya tentang perkara maulid dengan tegas, sebagaimana dalam kitab Al-Fatawi, ya, Al-Fatawi punyanya Imam As-Suyuti, ya, Al-Hawi fil Fatawi lil Imam As-Suyuti. Beliau menukil perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika ditanya tentang perkara maulid. Apa kata beliau? Maulid, perayaan maulid itu perkara yang mubah, tapi di dalamnya ada kebaikan dan bisa jadi ada keburukan. Kalau di dalamnya ada keburukan, menjadi bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela. Shallu ala Muhammad. Maka yang mengadakan maulid, tolong sama-sama isi maulidnya dengan apa? Dengan ilmu yang mendekatkan kita kepada Rasulullah. Sebagai penutup, saya masih punya waktu 5 menit. Pak, apa bukti cinta kita kepada Nabi? Kita ngaku cinta sama Nabi. Tadi saya tanya aja, Nabi hitam atau putih? Bingung. Nabi pendek atau tinggi? Bingung. Nabi rambutnya panjang atau pendek, Pak? Nggak tahu. Ketika saya tanya tinggi, tahu dari mana? Karena kalau pendek masih kecil, Ustaz. Kan jawabannya begitu. Pak, kita tahu Nabi bagaimana fisiknya itu karena kecintaan para sahabat. Sahabatlah Pak yang meriwayatkan Nabi itu tidak tinggi, tidak pendek. Nabi itu rambutnya kadang sampai daun telinga, kadang sampai pundak, Pak. Nabi hidungnya mancung. Kalau dari jauh itu lurus, Pak. Kalau dari dekat itu di sininya kayak ada tanjulan, Pak. Itu bercahaya. Gigi baginda Nabi SAW rata, tapi ada renggangnya, Pak. Kalau Nabi berbicara itu seperti mutiara-mutiara berkeluar. Nabi Muhammad SAW ubanan nggak? Ubanan, Pak. Bayangin uban Nabi sampai dihitung sama sahabat. Kurang cinta apa sahabat sama Nabi Muhammad? Coba istri bapak cinta nggak sama bapak? Suruh hitung uban bapak. Mau kagak? Nggak ada. Sampai dikatakan uban Nabi nggak lebih dari 20 helai. Shallu ala Muhammad. Kata guru kami Syekh Zakaria Talib, muridnya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani yang kemarin hadir di pondok kami, beliau mengatakan, Mustafa, apa sebenarnya yang diinginkan oleh para sahabat? Hanya ingin membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi sudah wafat, bayangkan Pak, Umar ketika mendengar Nabi wafat, apa kata Umar? Yang ngomong Muhammad meninggal, saya tebas kepalanya. Allah. Ali terdiam. Bapak tahu ketika Nabi Muhammad meninggal apa yang terjadi? Pak, kalau kita meninggal biasanya kita diapain, Pak? Dimandiin, dikapanin, disolatin, dikuburin, ditalkinin. Itu pun kalau memang talkin gak dibilang bid'ah. Ya, kalau dibilang bid'ah ya udah 4 doang. Ditalkinin artinya kita bacain tuh hadis tentang talkin. Kalau datang nanti 2 malaikat munkar nakir menanyakan kepadamu, man rabbuk fakul Allahu rabbi Muhammad rasuli. Hakala, itu hadis talqin. Hadisnya ada dhaif tapi boleh diamalkan. Nah, Nabi ketika wafat terbayang enggak, Pak? Ada yang pernah baca akhir-akhir wafatnya baginda Nabi? Bagaimana Nabi wafat? Tahu, Pak? Nabi pada saat sakit itu rumahnya tinggal di Aisyah, Pak. Anggap ini ghurfahnya Nabi nih, Pak. Yang sekarang kuburannya.
Saya kalau ngebayangin Pak, saya masih ingat ketika saya umroh dan haji pada saat itu terakhir 2018 dari Mesir. Saya backpacker. Kita masuk, ini ada Babus Salam. Kita masuk Babus Salam, ini ada pagar. Pagar ini yang membatasi kita dengan Raudhah. Ketika kita jalan sedikit ada mimbar Rasulullah. Antara mimbar dan sana itu kuburan Rasulullah, dikatakan Raudhatun min riyadil jannah. Bayangin dulu yang belum berangkat, mudah-mudahan pada berangkat. Amin. Shallu ala Muhammad. Yang paling kencang berangkat duluan habis ini. Amin. Allah. Ini mimbar. Itu kuburan Rasulullah. Dulu rumahnya Rasulullah bersama Sayyidatuna Aisyah. Lihat segede apa rumah Rasulullah. Masih gedean rumah kita. Bahkan kamar kita lebih besar daripada rumah Rasulullah. Ketika kita jalan, Pak, ya, kebayang tuh rumah Rasulullah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika meninggal, Pak, itu tinggal di rumah Aisyah. Nabi ketika sakit itu nunjuk Abu Bakar untuk jadi imam. Bakar, imam ente, gantiin saya. Imam. Pada suatu ketika di hari wafatnya Nabi, Nabi buka tirai rumahnya hanya untuk melihat para sahabat sholat. Kemudian Nabi tersenyum. Abu Bakar melihat Nabi mau keluar. Abu Bakar punya isyarat mundur. Karena takut Nabi pengen jadi imam. Kata Nabi dengan senyumannya, lanjutkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa Pak? Ngomong sama orang sholat boleh. Apalagi mau lagi sholat nih, ada istri ngomong, Pak mau ke mall dulu ya. Gak ngapa-ngapa, jangan dibilang orang lagi sholat diajak ngomong. Enggak, emang Nabi pernah lagi sholat diucapin salam sama sahabat, pernah. Hadza warid, ini terjadi dalam riwayat Nabi. Lagi sholat, Allahu Akbar, sahabat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab nggak salamnya? Apa hukum menjawab salam? Wajib kalau emang ditunjuk kepada dia. Gimana jawab salam di dalam sholat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, Nabi menjawab salam mengajarkan kepada kita, kasih isyarat. Itu jawabnya Nabi. Shallu ala Muhammad. Maka Nabi, di hari Nabi membuka tirainya untuk memastikan para sahabat sholat dipimpin Abu Bakar, dengan senyumannya para sahabat pada saat itu gembira. Nabi sudah sembuh, Nabi sudah baikan, Nabi sudah enakan. Ternyata Pak, setelah sholat Abu Bakar pergi ke tempat kerjanya, para sahabat dengan kerjaannya masing-masing dapat kabar Rasulullah meninggal. Lari semuanya ke rumah Rasulullah. Ali mantunya di situ, Aisyah di situ, Fatimah di situ. Ngebayangin, ini kita mau apain Rasulullah? Ini kita cinta sama Nabi, kita mau ngapain ya Rasulullah? Kalau kita tadi diapain? Dibuka baju kita, dimandiin, kemudian disolatin. Untung kalau yang solatin kita banyak. Kalau nggak pernah nyolatin orang nggak bakal disolatin Pak. Apalagi nggak pernah sholat di masjid. Ya Allah, gila di masjid dibopong udah meninggal. Na'udzubillah. Nabi disolatin, kemudian dikapanin, disolatin, dikuburin. Pertanyaannya, Nabi dimandiin atau tidak? Maka pada saat itu Pak, Ali, Fatimah, sahabat yang ada di dalam rumah pada saat itu, diriwayatkan Pak, bingung. Nabi dimandiin apa enggak nih? Mandiinnya bagaimana? Pada saat itu karena tidak ada riwayat. Itu sahabat saking hati-hatinya nanya, ada yang pernah dengar Nabi ngomong apa enggak? Aisyah cerita, kalau dikuburin, Nabi pernah cerita, tidak ada Nabi meninggal kecuali dikuburkan di tempat dia meninggal. Oh berarti udah dikuburin di rumah Aisyah. Sepakat. Itu ada riwayatnya. Aisyah yang cerita. Tapi ketika Nabi mau dimandikan, semua pada berdebat, bingung. Akhirnya Allah tundukkan kepalanya sampai dagunya menyentuh dadanya. Ini dalam riwayat. Kemudian Allah tidurkan para sahabat yang ada di rumah Aisyah. Pada saat itu terdengar dari ujung rumah, sisi rumah, mandikan Muhammad dengan pakaiannya. Shallu ala Muhammad. Terdengar suara Pak, mandikan baginda Nabi Muhammad dengan pakaiannya. Akhirnya Ali terbangun, Ali bopong Pak. Shallu ala Muhammad.
Ketika Ali bopong, apa kata Ali? Ya Rasulullah, ma atyabaka hayyan wa mayitan. Wahai baginda Rasul, sungguh nikmat, sungguh indah, sungguh wangi dirimu. Kamu hidup wangi, meninggal pun wangi. Sallu ala Muhammad. Dibopong, Pak. Kemudian akhirnya ada 4 orang tuh yang mandiin Nabi. Dimandiin, Pak, di atas pakaiannya, nggak dibuka. Lalu dikafanin nggak Ustadz? Di situ ada 2 riwayat, Pak. Ada yang mengatakan dikafanin dengan dibuka pakaiannya. Tapi jangan ditanya, sebab tidak ada riwayat yang kuat tentang Nabi dibuka pakaiannya kemudian dikafankan. Ada yang mengatakan dikafankan dengan pakaiannya. Wallahu a'lam. Yang penting Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia. Sallu ala Muhammad. Setelah dikafankan dengan 3 helai, kemudian dibawa di rumah Aisyah pada saat itu, apa yang terjadi? Apakah sholat jenazahnya kayak kita, Pak? Kita kalau sholat jenazah gimana? Semakin banyak sop, semakin banyak pahala, betul? Kan begitu riwayatnya. Sopnya nggak usah disempurnakan, yang penting banyakin sop katanya, supaya banyak kesannya sop yang mensolatkan. Ikut malaikat di tengah-tengah sop yang kosong. Tapi baginda Nabi SAW pada saat itu tidak ada perintah, nggak ada yang berani jadi imam, Pak. Akhirnya Nabi Muhammad disolatkan sendiri-sendiri, Pak, sama orang, sama para sahabat. Datang 10 solatnya sendiri-sendiri. Datang 10 solatnya sendiri-sendiri. Nabi itu meninggalnya hari Senin, dikuburkannya hari Rabu. Saking banyaknya sahabat yang menyolatkan. Sallu ala Muhammad. Kemudian dikuburkan. Hakata. Kembali ke pertanyaan awal. Ini saya jadi nambah 5 menit. Apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Setidaknya 3 hal, Pak. Ini saya selalu rangkum kalau bulan maulid. Saya yang melakukan maulid. Dan saya tidak menyalahkan orang yang tidak maulid. Ana uhibbuhum. Saya cinta karena Allah. Semua punya cara bagaimana cinta kepada Nabi Muhammad. 3 cara kita untuk membuktikan cinta kita sama Nabi Muhammad. 1, banyakin sholawat. 3M. M pertama, memperbanyak sholawat. Pak, lagi depan kantor, Pak, depan gini, kalau lagi bengong mungkin pusing, Pak. Aduh, ini apa jawabannya? Aduh, kok audit begini-gini? Sholawat, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz, saya pengen doa dengan sholat Nabi Muhammad pakai bahasa Indonesia. Boleh, Pak. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, mudahkan saya dalam buat laporan ini supaya pimpinan saya nerima laporan saya. Doa, Pak, dengan keberkahan Nabi Muhammad. Bawa Nabi Muhammad dalam doa Bapak. Sholawat, Kak. Banyakin sholawat. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnahnya. Coba dalam hari ini saja, udah berapa sunnah yang kita hidupkan? Sudah berapa sunnah yang kita hidupkan? Ketemu orang, apakah kita senyum? Ketika kita di masjid, sudahkah sholat tahiyatul masjid? Ketika kita ada sholat qobliyah, apakah sudah sholat qobliyah? Ketika kita setelah sholat, apakah kita berdoa, beristighfar? Nabi beristighfar dalam satu hari 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Kita baru astagfirullah udah bangun. Kadang boro-boro assalamualaikum warahmatullah, HP mana HP? HP dicari. Bentaran lagi baru sholat. Ainal istighfar. Ayo, kita buktikan, hidupkan. Yang kedua, menghidupkan sunnahnya. Yang ketiga, ini yang jadi fitnah Indonesia saat ini. Dikatakan kaum Ba'lawi, enggak Ba'lawi, tes DNA dan lain sebagainya. Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, "Udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti, udzakirukum fi ahli baiti." Itu dalam Sahih Muslim. Saya ingatkan kalian, tolong hormati keturunanku. Itu kata Nabi. Perkara dia bohong atau tidak bohong, urusan dia sama Allah. Tapi jangan bawa-bawa Nabi Muhammad untuk menghina mereka. Maka 3 tuh. Memperbanyak sholawat, menghidupkan sunnah-sunnahnya, menghormati dan mencintai keturunan Nabi. Di Indonesia banyak keturunan Nabi. Perkara bohong atau tidak bohong, urusan dia sama Allah. Tugas kita hormat, cinta. Kalau dia punya ilmu, kita ambil ilmunya. Mudah-mudahan nanti ketika ketemu Nabi Muhammad, kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan tema maulid pada hari ini membuka pengetahuan kita bahwasanya perkara maulid bukan perkara yang ditakutkan
oleh sebagian orang isinya adalah kemungkaran. Tidak. Selama di dalamnya ada perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka dia diperbolehkan. Namun saya nggak menutup mata, ada perkara maulid yang dilakukan di dalamnya ada kemungkaran. Ada maulidan di situ ada joget-jogetan. La ada mungkar. Ada maulidan tapi laki-laki sama perempuan campur. Ada maulidnya salah. Tapi ketika bisa dijaga hukum-hukum syariat, tidak ada pelanggaran syariat, maka di situ para ulama mengatakan maulid yang seperti ini hukumnya mudah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Gondo enggak ada pertanyaannya, langsung doa aja ya karena sudah jam 1. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Pak jangan pernah lupa doain orang tua dan guru. Kita bisa seperti ini karena orang tua kita, karena guru kita. Maka kita doakan orang tua kita, guru kita. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dikumpulkan bersama Rasulullah. Dikumpulkan arwahnya di alam barzahnya dengan ruh-ruh orang-orang saleh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam sehat sehingga bisa duduk memberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua kita, guru kita, kerabat kita, anak, cucu, mantu. Mungkin ada yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita, anak keturunan kita menjadi pribadi yang salih salihah, yang alim alimah, yang nafi' nafi'ah, yang kaya, yang dermawan, yang ahli sedekah, yang sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang hadir di majlis ini bisa diberikan kesempatan untuk bisa ziarah ke kota Makkah, untuk ibadah haji dan umrah, dan ziarah ke kota Madinah untuk ziarah melihat Rasulullah SAW. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kalaupun Allah takdirkan kita kembali dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبحق من أنزل إليه الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب مشايخنا وذنوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.